Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyengat minggap di jendela. Yang jawab salamnya semangat, semoga masuk surga. Setelah sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Ustaz Nofis Perwira, Ustaz Abdul Ghani SPDI, dan juga seluruh asatidzah mungkin yang juga hadir pada kesempatan kali ini, dan tak lupa pula kepada seluruh santriwan dan santriwati rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman ilmiah, zaman penuh pengetahuan ini, sehingga kita bisa terus belajar dan terus memperjuangkan perjuangan beliau. Dan semoga kita nantinya dapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bagian kesiswaan Pondok Pesantren Asyidikiyah yang telah memberikan kesempatan saya untuk belajar tausiah, yang mana terjadi itu di Jumat kemarin, tapi karena ada beberapa halangan jadi bukan sama Ustaz Gamal. Alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa berkesempatan untuk melaksanakan tersebut. Adik-adikku sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Asyidikiyah rahimahumullah. Manusia di dalam dunia ini dalam bersikap, dalam berkarakter itu tentunya sangat berbeda-beda. Mulai dari karakter yang bisa untuk kita ajak bersama untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui, ada manusia yang susah untuk kita ajak untuk melaksanakan kebaikan,
dan lain sebagainya. Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya itu kitab yang tahu, kitab Ihya Ulumuddin, ya. Dalam kitabnya menjelaskan rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang terakhir, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Jadi ada 4 golongan, ada 4 karakter yang berbeda-beda menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya. Yang pertama yaitu rajulun yadri, ya, bukan kalau di Sentri Bintang itu burung putra itu apa? Ada adri, ada ardi, ini hampir mirip-mirip, ya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Apa? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang mengetahui, seseorang yang berilmu dan dia tahu bahwa dirinya itu berilmu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang berilmu, orang yang tahu terhadap banyak hal, ya. Wa yadri annahu yadri, dan dia juga mengetahui, dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Lalu apa biasanya orang yang tersebut? Dia tahu, dia mau mengamalkan ilmunya. Ketika dia tahu bahwa berbuat baik sama orang itu merupakan suatu keharusan, maka dia melaksanakan kebaikan tersebut. Ketika ada santri tahu bahwa akhlak sopan santun itu baik dan harus dilaksanakan, walaupun di rumah dimanapun itu, sama orang tua, sama orang sekitar pun melaksanakan sopan santun dengan baik. Ya, itu namanya yadri, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan mengetahui atau menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Konsekuensi pertama adalah dia mengamalkan daripada ilmunya. Mengamalkan bisa dia amalkan dengan sendiri untuk dirinya sendiri, bisa juga dia mengamalkan atau memberikan ilmunya kepada orang lain. Ketika kita santri, kita banyak belajar tentang agama, kemudian kita pulang di rumah, di masyarakat, apa yang seharusnya kita sampaikan kepada orang lain, kita sampaikan. Kita bisa menyampaikan, kita perlu untuk menyampaikan, memberi pelajaran tentang membaca Al-Quran, tentang Iqra, sampaikan kepada orang-orang di masyarakat, baik itu orang kecil, baik itu orang tua misalkan,
Ya, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, kadang kan ada yang belajar ngaji. Ya, ketika dia minta kita tahu, ya maka hukumnya wajib untuk memberi tahu. Itu konsekuensi pertama adalah dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Yang kedua apa biasanya orang yang rajulun yadri wa yadri annahu yadri, yaitu setiap yang dia kerjakan, setiap yang dia lakukan akan membuat dirinya dan membuat orang lain semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan, ketika ada orang lain melihat dirinya, ya, dia terdapat pancaran untuk melaksanakan kebaikan, juga membuat dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi yang selanjutnya yaitu dia meninggalkan sesuatu yang syubhat. Apa itu syubhat? Kelas 3 baik putra maupun putri mungkin udah dibahas. Ada nggak? Apa itu syubhat? Sama bukannya yang tadi baca maksud itu? Sama. Nah, saya baca maksudnya sama. Jadi dia menghindari sesuatu yang samar-samar, yang syubhat, ya, sesuatu yang belum pasti hukumnya, sesuatu yang belum pasti halal atau haramnya, dia hindari. Ya, makanya di situ orang yang rajulun yadri wa yadri annahu yadri itu tiga. Yang pertama yaitu mengamalkan apa? Mengamalkan ilmunya, kemudian apa? Apa yang dia kerjakan membuat dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Yang ketiga yaitu meninggalkan sesuatu yang syubhat atau sama-sama. Kemudian menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya yang kedua, yang pertama tadi apa? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Dan orang yang tersebut adalah, kata Imam Ghazali, hendaknya untuk kita ikuti. Ya, ketika ada orang yang tahu kemudian dia mengamalkan apa yang dia ketahui, maka hendaknya diikuti. Ya, para ulama, para asatidz, yang sekiranya perlu kita ikuti, kita ikuti. Nah, kemudian yang kedua yaitu rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu, ya, orang yang berilmu, wala yadri annahu yadri, tetapi dia tidak menyadari, dia tidak mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang berilmu. Dia tahu bahwa hukum sesuatu itu haram, tapi dia masih mengerjakan. Ya, dia tahu tentang apa namanya berbuat baik, dia tahu bagaimana sopan santun, dia tahu tata cara untuk melakukan kebaikan, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tahu, ya, tahu bahwasanya ketika puasa itu hukumnya
wajib. Tapi begitu sampai rumah ada yang bolong. Kalau yang putra, kalau putri makruh. Nah. Dia tahu bahwa sholat berjamaah ya itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Dia tahu membaca Al-Quran itu dianjurkan, apalagi golongan santri, kita selaku santri walaupun pulang juga harus baca Al-Quran murojaah ya. Jangan sampai di pondok jadi santri, begitu di rumah nggak kelihatan santrinya lagi ya, bahkan ngelebihin yang bukan santri. Dan saking ngomongin begitu di pondok ya alim sopan kalem, begitu sampai rumah celana pendek ngomong ada nggak gitu? Ada nggak? Begitu di pondok dia alim, ngajinya rajin, begitu di rumah lepas jilbab, keluar rumah lepas jilbab. Ada nggak kira-kira? Kita selaku santri dimanapun tempatnya tetap santri. Soalnya kalau benar itu ada orang muslimun mu'minun, orang yang Islam yang beriman, ada muslimun musimun, orang Islam yang musiman ya. Ini bukan dalil ya, nanti kalian cari dalilnya Mbak. Ada orang yang muslimun musimin ya. Ada orang yang Islam beriman, dan yang paling bagus ada juga orang yang muslimun musiman ya. Kalau lagi di rumah ya, kalau lagi di rumah dia menakal, begitu sampai pondok ngaji, dan ini musliman. Kalau sholatnya musiman ya, kalau lagi hari Jumat sholat ya seminggu sekali, kemudian Idul Adha ya, hari raya Idul Fitri, dia sholatnya itu kan sholat musiman. Yang ketiga itu musimin ya, musimin, dia kadang baik ya, kadang buruk, bentar-bentar baik, bentar-bentar mendapat pahala, bentar-bentar mendapatkan dosa. Nah ini yang musimin, muslimun musimin ya, mereka musimin katanya santri, tapi begitu sampai rumah tidur terus motor, terus FF, TikTok, ada nggak? Banyak, ya, banyak, dan cuma ada banyak. Dan jadi yang kedua yaitu golongan orang yang apa tadi? Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tetapi dirinya tidak sadar bahwa dirinya adalah orang yang berilmu ya. Dia berilmu, dia punya ilmu, dia bisa khutbah, tetapi ketika sampai rumah dia nggak mau untuk berkhutbah. Dia bisa mengajarkan ngaji, tapi begitu sampai rumah dia nggak mau untuk mengajarkan ngaji ya. Maka kata Imam Ghazali dalam kitabnya, orang yang seperti ini apa? Orang yang tidur,
wa huwa naimun. Ya, fastaiqid, ya, maka bangunkanlah. Kalau ada orang yang tahu tapi dia kayak orang yang nggak tahu, maka bangunkanlah, sadarkanlah, ingatkanlah. Wahai Dindo, kamu itu orang yang alim. Setahu aku kamu itu orang yang tahu. Ya, ingatlah bahwa apa yang kamu kerjakan itu tidak baik, tidak benar. Ya. Jadi golongan orang yang kedua ini kayak orang yang tidur, ya, orang yang lalai. Maka perlu apa? Perlu kita ingatkan, kita sadarkan, kita bangunkan. Yang kedua adalah seperti orang tidur. Yang ketiga, rajulun la yadri, ya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu atau tidak berilmu, wa yadri annahu la yadri, dan dia mengetahui, dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tidak berilmu. Ini masih mending nih, ya, masih mending. Dia tidak tahu, tetapi dirinya juga sadar bahwa aku masih belum tahu, aku masih perlu banyak belajar. Nah, ini ya golongan yang harusnya kita ini, yang kita harus senantiasa sadar diri, ya, bahwa diri kita itu masih banyak yang belum kita ketahui, belum kita pelajari. Ya. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Syafi'i, dia membutuhkan pertolongan, maka tolonglah, bantulah dia. Dia membutuhkan pengetahuan, maka berilah pengetahuan dia. Kopi. Jadi yang ketiga yaitu orang yang apa? Orang yang tidak berilmu dan dia menyadari bahwa dirinya tidak berilmu, ya. Dia tidak berilmu, dia tidak tahu tapi nggak sok tahu. Jangan sampai dia nggak tahu tapi ngaku-ngaku, dia nggak bisa tapi ngaku-ngaku bisa. Ya. Maka orang yang tersebut apa? Harus kita makan, kita tolong, ya, kita bantu, ya, agar dia tahu. Yang terakhir yaitu nanti yang paling amit-amit, ya. Bahasa bahasa sini apa? Paling nyebelin. Oh, bahasa Indonesia apa? Meluap. Menget. Nyemenget. Ya ini nyemenget di sini adalah luas. Meluap atau meluap? Meluap. Nah ini kalau yang sini mana ini? Ini bahasa mana? Yang meluap bahasa mana? Keban. Kalau yang apa? Menyenget. Nyenget itu bahasa mana? Kalau sini meluap. Ya, meluap itu keban dan sekitarnya, gitu. Kalau menyenget itu apa?
Muara Gunjung. Muara Gunjung. Nah ini yang keempat ini orang yang paling menyengat. Hah? Nyengat. Loh, kata sini menyengat, kata situ nyengat. Hah? Menget. Ya pokoknya itulah. Ya ada orang yang paling apa tadi? Meluat. Ya, orang yang paling meluat yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak berilmu, tetapi dirinya tidak sadar, dia nggak sadar diri, nggak sadar posisi bahwa dirinya adalah orang yang tidak tahu, orang yang tidak berilmu. Udah, dia nggak tahu, tapi gaya-gayanya sok tahu, ya. Giliran dikasih tahu dia nggak mau tahu, naudzubillah, dia nggak tahu, nggak sadar juga, dan juga giliran dikasih tahu nggak mau tahu. Dan orang yang seperti ini apa? Yaitu orang yang jahil, yang bodoh, orang yang apa lagi bahasa sininya apa? Bulan. Mengah. Nah, ini orang yang seperti ini, orang dia nggak tahu, nggak mau tahu, dan juga nggak sadar kalau dirinya nggak tahu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh dan harus kita hindari. Nah, kita hindari, jangan deket-deket dengan orang yang seperti ini. Orang yang apa? Orang yang bodoh, orang yang bangeng, orang yang bengak. Makanya terkhusus kita, jadi itulah ya, para santri, santriwan dan santriwati, kita selaku santri, ya, kita selaku orang yang di sisi lain terkadang kita seharusnya menjadi orang yang pertama, yaitu orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu, dan terkadang juga kita memposisikan berada di orang yang kedua juga, ya, orang yang apa? Orang yang tahu, ya, tetapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Terkadang kita lalai, ya, kita santri tapi terkadang kita bukan kayak akhlak santri, ya, dan terkadang santri juga berada di posisi yang ketiga, yaitu orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang tidak tahu. Maka dari itu kita harus banyak belajar, banyak mencari tahu, banyak membaca, banyak bertanya tentang suatu hal apapun untuk bekal kita di dunia maupun di akhir. Coba
pengen ngetes semangatnya dari yang putra maupun yang putri. Semangat banyak mana nih putra maupun banyak mana? Coba sekarang kita tes yang putri dulu. Dan sholawatan dulu ya. Sholawatan dulu. Coba yang putri. Yang putra diam ya, yang putra diam. Ntar ada gilirannya. Salatullah salam billah salatullah ya, suaranya banyak nafsu. Coba yang putra, ya. Jangan malu-maluin kaum laki-laki. Siap? Kalau yang putri tadi kira-kira berapa? Ini sampai 11. Kok bisa 11? Nilainya kira-kira 60 ya. Harus semangat beramal. Atau lagi sekali lagi. Siap? Salatullah salam ala Muhammad. Salatullah yang putra ya. Salatullah agak lain ini yang putra ya. Semangat ya. Berapa putri? Jadi semangat ya. Tenang. Walaupun yang putra juga mungkin ada yang ngantuk jadi bangun ya. Nikmatnya jadi santri, mau makan harus santri, mau mandi harus santri, apa-apa harus santri. Salatullah nikmatnya jadi santri, pagi-pagi harus ngaji, malam-malam juga harus ngaji. Insya Allah dapat istri kebidadari. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah alazi nikmatnya jadi santri, tiap waktu harus ngaji,
tiap hari harus ngaji, pulang-pulang dapat putra kiai. Sekalian santriwan dan santriwati rahimakumullah, apalagi kita sedang masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana di dalamnya merupakan terdapat Lailatul Qadar, bulan di mana Sayyidul Ashhur. Nah, kalau Sayyidul Ayyam ya, atau rajanya hari adalah hari Jumat, tapi kalau rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Maka dari itu kita hanya memenuhi memasuki bulan Ramadan tersebut, maka kita harus memperbanyak, harus meningkatkan keimanan kita, memperbanyak amal baik kita, memperbanyak tadarus kita, menjaga puasa kita, hindari dari sesuatu yang makruh, apalagi sesuatu yang baik membatalkan puasa. Dan sampai yang putra di pondok puasa begitu sampai rumah dia jadi kayak anak TK lagi, puasa zuhur. Nah, begitu Allahu Akbar, zuhur kamu buka. Ada nggak ini zuhur? Hari nama dia. Tetap ada senjang berkaitan dengan puasa. Berbacamat pakai baju pramuka, kacungnya tentu putih dan merah. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kita semua mendapatkan berkahnya. Amin Allah. Ya. Jadi mungkin itu saja santriwan dan santriwati dalam bulan Ramadan. Coba kita kesimpulan. Ada berapa golongan orang? Yang pertama yaitu apa? Rajulun yajri anahu. Yang kedua, rajulun yajri anahu yajri. Yang ketiga, rajulun la yajri wa yajri anahu yajri. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi orang yang tahu dan dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Yang kedua, orang yang tahu tapi tidak sadar bahwa dirinya adalah orang yang tahu, orang yang berilmu. Yang ketiga yaitu orang yang tidak tahu tetapi dirinya sadar bahwa dirinya adalah orang yang tidak tahu. Yang keempat adalah orang yang tahu, nggak mau tahu, nggak sadar bahwa dirinya adalah orang yang nggak tahu. Orang kalau sama harus ini. Jadi ini saja, semoga apa yang bisa dapatkan semoga bisa kita amalkan dengan baik.
Amin ya Allah. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.